sudah hadirnya negara. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, dan selengkapnya dalam Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama, bahwa wakaf hampir sama dan sama institusinya dengan lembaga zakat, merupakan lembaga yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan operasional dalam bidang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian harta benda wakaf. Bapak Ibu semua, undang-undang telah menyatakan bahwa apa itu wakaf. Berulang-ulang mungkin tidak dapat disampaikan secara singkat bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif yang mereka memisahkan dan menyerahkan sebagian harta bendanya, baik untuk selama-lamanya maupun dalam jangka waktu tertentu. Dua hal yang perlu dipahami ketika kita melakukan pendekatan istilah dan pendekatan kata dari kata-kata wakaf. Apa yang dapat kita tangkap bahwa apabila terjadi proses akad atau proses yang namanya wakaf, berarti terjadi pengalian hak, pengalian hak, hak dari seseorang menjadi haknya Allah. Harta milik yang dimiliki oleh seorang menjadi hartanya Allah. Dalam undang-undang dikenal dengan wakif, bahwa wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Kita ambil ujungnya, Pak. Wakaf hanya dapat diwakafkan. Jadi wakaf hanya dapat diwakafkan atas harta benda yang merupakan milik Pak dari wakif itu sendiri. Nah, pemahaman kita itu terbalik. Apabila harta itu merupakan harta company atau harta perserikatan, maka semua orang yang ada dalam perserikatan itu haruslah menyatakan setuju dan sepakat untuk diwakafkan. Dalam istilah undang-undang juga dicantumkan, Pak, bahwa dalam wakaf itu dinyatakan dengan sebuah ikrar. Ikrar merupakan pernyataan, Pak. Jadi ada pernyataan. Siapa yang menyatakan? Yakni nazir, yakni wakif. Kepada siapa dia nyatakan? Kepada nazir. Jadi wakif itu kepada nazir. Jadi jangan terbalik. Wakif langsung ke kantor urusan agama kecamatan, lalu dia mengikrarkan kepada kepala kecamatan, tidak. Tetapi wakif itu mengikrarkan kepada nazir, dan setelah ikrar itu berlangsung, maka barulah dibuatkan akta ikrar wakaf. Pak Ibu sekalian yang saya hormati, aspek hukum yang ditimbulkan oleh pemahaman tentang wakaf itu, karena dia bukan lagi hak milik mutlak insan atau manusia, maka dalam aturan agama yang mengelola wakaf itu adalah 5 orang ya. nazir. Apa itu nazir? Nazir adalah pihak yang menerima, karena akad tadi kan dari wakif. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari orang yang mewakafkan, yakni tentu wakif. Untuk apa? Untuk dikelola, Pak, dan dikembangkan. Seperti apa? Sesuai dengan peruntukannya. Maka istilah selanjutnya keluarlah istilah peruntukan, Pak. Jadi setiap akad dari wakif kepada nazir, kita pahami betul, Pak, bukan dari wakif kepada kuah, wakif kepada nazir, itu salah satu syarat dari ikrar itu mesti harus ada peruntukan. Pertanyaan sekarang adalah yang sering berkeliaran pertanyaan di kantor agama kecamatan. Bagaimana kalau wakif tidak memberikan peruntukan pada waktu itu? Karena dia diterbitkan kemudian. Kemudian itu adalah akta pengganti akta ikrar wakaf. Nggak ditemukan lagi, Pak. Nggak ditemukan lagi. eh, Dia ikrarnya untuk apa, nggak tahu. Yang penting dia wakaf saja. Wakaf saja. Sebenarnya di fikih sudah selesai, Pak. Selesai. Maka
komponen komponen pendapat ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, maka ditransformasi menjadi hukum Islam. Bapak bisa lihat nanti pertanyaan ini sering sekali muncul dalam persoalan-persoalan kita di tengah masyarakat. Ketika kita mau membuatkan akta pengganti akta ikrar wakaf. Tidak tahu lah Pak. Kenapa tidak tahu? Karena orangnya sudah meninggal. Nah, siapa yang berhak? Pertanyaan sekarang menurut undang-undang. Siapa yang berhak? Sekali lagi, siapa yang berhak membuat peruntukan, Pak? Nah, yang berhak untuk menentukan peruntukan itu tidak kepala kantor urusan agama, tidak masyarakat. Tapi dalam undang-undang disebutkan bahwa apabila nawakif tidak menentukan peruntukan, biasa terjadi dalam penerbitan PPIW ini, akta pengganti APIW, akta pengganti akta wakaf. Maka yang menetapkan itu adalah nazir, Pak. Nah, itu yang beberapa pertanyaan berulang-ulang juga dalam setiap Zoom itu kita terima. Yang tidak kalah pentingnya yang harus kita dudukkan adalah harta benda wakaf. Apa harta benda wakaf yang dapat diwakafkan oleh wakif? Inilah yang mau kita dudukkan hari ini. Status hukum penggunaan harta benda wakaf. Ada 7 pasal yang pertemuan sekarang ini coba kita bedah, Pak. Ada 7 pasal dan sisa pasalnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti saya mencoba mengkelompokkan, Pak. Mengkelompokkan satu-satu mulai dari dasar, yang kedua status, ketiga operasional, kelima aspek yang ditimbulkan, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan. Nanti secara bertahap coba kita setahun ini kita selesaikan dari minggu ke minggu dengan berbeda narasumber. Harta benda wakaf itu Bapak dan Ibu adalah harta milik milik seorang. Dua komponen yang harus dipenuhi di dalamnya, dimiliki dan dikuasai. Ini yang sering bermasalah. Kami di perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat sering, Pak, sering menerima harta benda wakaf itu dari orang yang tergesa-gesa, Pak. Oleh karena itu, antum semua, ada Bapak Ibu semua ketika menerima harta benda wakaf, berhati-hati betul, Pak, menerimanya. Kadang orang tergesa itu kadang bermasalah. Beberapa lokasi kami terima betul-betul bermasalah. Tapi tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Diterima dulu, diverifikasi, dan didapatkan. Next, masuk. Next. Terus. Nah, ketika di atas sebelumnya nomor 2 ya, biarkan itu. Ketika harta benda wakaf sudah disepakati oleh wakif kepada nazir dan nazir menghadap wakif dan nazir serta dua orang saksi menghadap kepala patusan agama, maka berlakulah dasar-dasar ini, Pak. Wakaf sah dilaksanakan menurut syariah. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Maka pemahaman kita, Bapak Ibu semua, tidak ada lagi mungkin ikhtilaf dalam undang-undang. Apabila wakaf telah diikrarkan, maka tidak dapat dibatalkan. Ikrar yang mana? Ikrar yang tentu lanjut menjadi akta ikrar wakaf. Kita batas itu ya, karena kita tidak memakai pemahaman undang-undang bukan fikih. Jadi saya menyampaikan dari awal tadi terlalu panjang nanti bahwa Undang-Undang Nomor 41 merupakan fikih, Pak. Transformasi fikih menjadi hukum Islam. Ketika kita pahami fikih, dia berlaku lintas benua. Seluruh dunia berlaku. Tapi diambil komponen-komponen fikih, disesuaikan dengan hukum di Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia, natural masyarakat Indonesia, maka dijadilah Undang-Undang Nomor 41. Kenapa undang-undang dijadikan Undang-Undang 41 itu hukum Islam Indonesia? Karena dia nggak sama dengan Malaysia. Ketika saya ke Malaysia, teman-teman perwakilan BBI coba belajar tentang wakaf di Malaysia. Di Singapura juga kami coba masuk ke lembaga-lembaga wakaf di Malaysia. Itu sangat berbeda, Pak. Artinya sangat berbeda aturan main tentang harta benda wakaf yang ada di Malaysia dengan di Indonesia. Tapi komponen-komponen besarnya tetap sama. Keumuman pemahaman fikihnya sama. Tapi tingkat operasional yang berlaku di Malaysia itu berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika sudah diikrarkan dan wakaf tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu tidak ada istilah, sekali lagi saya katakan, tidak ada istilah saya adalah ahli waris dari harta benda wakaf. Nggak bisa, Pak. Kan sengketa wakaf sering terjadi terhadap status penggunaan harta benda wakaf, diklaim, sekali lagi saya katakan, diklaim oleh keturunan
atau anak, cucu yang datang ke kantor urusan agama kecamatan, loh Pak, saya adalah ahli waris dari harta benda yang diwakafkan. Jadi harta benda wakaf tidak bisa diahli wariskan. Kenapa? Karena telah terjadi pemutusan hak, Pak. Pemutusan hak. Bapak Ibu yang kami hormati. Naik. Kapan terjadinya wakaf itu? Apabila memenuhi unsur yang disebutkan satu persatu di atas tadi, Pak. Satu persatu unsur yang disebutkan di atas tadi harus kita sempurnakan. Satu ada wakif, yang kedua ada nazir. Pak Ibu semua silahkan bedah. Nazir itu apa? Ada harta benda wakaf, ada ikro wakaf, ada peruntukan harta benda wakaf, dan tentu ada jangka waktunya, Pak. Jangka waktunya. Next. Pak Ibu yang kami hormati. Dua hal, Pak, yang saya merahkan ini. Satu wakif, yang kedua nazir, Pak. Satu ketika datang orang non-muslim kepada Bapak untuk mewakafkan harta bendanya. Boleh tidak kita terima? Di dua komponen, Pak. Sekali saya katakan kembali. Apabila wakif, Monik, kok hilang dia? Apabila wakif di dua komponen tadi, baik badan hukum maupun organisasi, maka salah satu persyaratan dari kedua wakif tadi adalah dia memenuhi persyaratan menjadi wakif perorangan. Itu dia. Bentar. Negara, kaya. Siapa Zuma? Coba ditutup dulu bagi teman-teman yang belum emot. Prabowo pidato. Oke, Monik. Oke. Nazir. Nazir memang persyaratannya apabila menggunakan harta benda wakaf. Status penggunaan harta benda wakaf terhadap pengolahan nazir, baik perorangan, Pak. Perorangan itu dia balik, dewasa, cakap, gitu kan. Mampu berlaku dan berperilaku secara hukum. Apabila itu merupakan nazir organisasi, Pak. Nazir organisasi, nazir badan hukum, maka salah satu persyaratannya adalah dia harus memenuhi persyaratan sebagai nazir, nazir badan hukum, nazir organisasi, dan dia adalah anggota dari organisasi atau badan hukum itu sendiri. Dari dua-duanya, wakif, nazir, dia harus memenuhi persyaratan sebagai wakif dan nazir perorangan apabila dia merupakan lembaga organisasi maupun lembaga hukum ketika melakukan penggunaan harta benda wakaf. Next. Ini. Baik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa eh, ketika harta benda akan berpindah menjadi harta benda wakaf, maka pertama kali yang berikrar itu dengan lisan maupun tulisan, dan salah satu persyaratan dasar yang sering terjadi sengketa kita ketika kita melakukan pemindahan status penggunaan hukum harta benda wakaf itu adalah lalainya kita melakukan verifikasi bukti kepemilikan terhadap harta benda wakaf itu sendiri. Ikrar tidak boleh dilakukan, Pak. Itu betul-betul tidak boleh dilakukan. Dalam undang-undang juga disebutkan. Sebelum, nah ini kan ditulis dalam undang-undang. Ikrar baru dapat dilaksanakan apabila surat bukti kepemilikan harta benda wakaf itu diberikan. Jadi setelah surat bukti kepemilikan harta benda wakaf diverifikasi dan diserahkan kepada PPAIW, PPAIW. Oleh karena itu yang menerbitkan akta itu adalah PPAIW, maka PPAIW juga berkewajiban membuat salinan, Pak. Salinan akta ikrar wakaf, bukan pengganti akta ikrar wakaf. Dia berbeda dengan duplikat nih, Pak, nikah.
Kalau nikah, buku nikah hilang duplikat. Kalau kita tidak, tidak. Maka pendaftaran harta benda wakaf yang diserahkan itu Bapak Ibu semua adalah salinan, bukan akta. Ini yang salah kita selama ini. Ada teman-teman yang menyerahkan akta ikrar wakafnya ke BPN. Salah itu, Pak. Dalam undang-undang disebutkan bahwa yang diserahkan itu adalah akta ikrar wakaf dan surat bukti kepemilikan lainnya atau sertifikat sengketa surat-surat lain yang harus ditetapkan kepada BPN. Next, Pak Ibu semua yang eh, kami hormati. Ketika telah terjadi, ketika proses terjadinya ikrar wakaf, Pak, ikrar wakaf dari wakif, Pak, dari wakif kepada nazir, Pak. Dan setelah itu baru dilakukan pencatatan legalisasi yuridis negara, Pak. Namanya akta ikrar wakaf. Jadi kepala kantor urusan agama kecamatan itu dalam aturan terbaru, Bapak Ibu semua, nggak terbit pun SKPPIW, itu melekat di baju Bapak Ibu semua. Kalau ada kepala keluarga yang hadir, melekat langsung PPIW, Pak. Sebab dia eksposio dalamnya. Bapak kepala KUA sekaligus, Pak, sekaligus PPIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Wajib Maka enggak dong? peralihan, coba dimatikan nih, peralihan dari harta benda milik, harta hak milik, peralihan dari hak milik menjadi harta Allah yang dilegalisasi kewenangan kepada nazir dalam aturan agama kita, maka nazir harus bekerja menjaga status tadi sesuai dengan peruntukan. Untuk apa peruntukannya? Sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, perwakilan Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan pengumuman kami di media BWI, Bapak Ibu silahkan dilihat bahwa kita sudah mengumpulkan, khusus BWI, Pak, mengumpulkan lebih daripada 700 juta uang wakaf yang kita kumpulkan, Alhamdulillah sampai tanggal 15 kemarin. Kita sudah kontrak dengan BSI untuk melakukan pengelolaan, Pak. Hasilnya nanti akan kita dropping sesuai dengan investasi wakaf yang disampaikan oleh daerah masing-masing. Maka nazir dalam rangka menjaga status hukum tadi, Pak. Status penggunaan tadi yang apanya yang harus dijaga, Pak, dalam rangka menjaga status penggunaan tadi? Ya peruntukan. Karena peruntukan tidak boleh ditukar. Jadi kalau harta benda tidak bergerak itu diperuntukkan untuk masjid, ya untuk masjid. Jangan dibuat toko. Kapan dibolehkan pembuatan toko? Apabila dilakukan perubahan peruntukan. Perubahan peruntukan. Bapak Ibu yang kami hormati, next. Apabila ikrar telah berlangsung, kita coba legalisasi ke bawah. Bermakna undang-undang, Pak. Apabila peruntukan sudah diberikan, berarti sudah masuk ke akta ikrar wakaf. Sudah ada akta negara, Pak. Akta negara. Maka status harta benda wakaf tidak boleh lagi diubah. Tidak boleh lagi diubah, Pak. Betul-betul tidak diubah. Belakangan muncul bahwa harta benda wakaf tidak bisa dibangun gedung pemerintah. Jangan undang-undangnya, jangan peruntukannya yang diubah, Pak. Jangan diubah, tidak bisa diubah. Peraturan yang datang kemudiannya itu yang mestinya harus kita usulkan untuk dirubah. Untuk dirubah, Pak. Berubah. Misalnya saya tahu persis bahwa sebelumnya saya lama di proyek SBSN, pembangunan gedung kantor urusan agama kecamatan, bahwa kantor gua tidak bisa dibangun dengan dana SBSN seri PBS, Pak, 003. Tidak bisa dibangun karena ada surat edaran Menteri Keuangan. Dan undang-undangnya sudah lahir duluan, Pak, lahir duluan. Lalu muncul usul agar dirubah statusnya. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena undang-undang telah menuliskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dalam hal-hal sebagai berikut. Dijadikan jaminan, di bank tidak bisa, dihibahkan juga tidak bisa, dijual tidak bisa, diwariskan apalagi. Itu sebenarnya tidak ada ahli waris wakif. Tidak ada ahli waris wakif. Ditukar, ditukar juga tidak bisa, Pak. Kecuali nanti dari pasal-pasal belakang yang mau saya jelaskan. Dialihkan dalam Tuh deh.
bentuk hak lainnya. Next. Dari pasal yang statis tadi, Pak, tidak bisa dijamin, tidak bisa diubah, tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditukar, tidak bisa dialihkan dalam bentuk lainnya, kecuali, Pak, kecuali untuk kepentingan umum. Batang Jadi juga ya. dia tidak statis untuk kepentingan umum, yakni rencana umum tata ruang. Jadi perubahan harus mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah kesimpulan dari kajian 7 pasal yang coba saya lakukan analisis hukum dan interpretasi terhadap pendekatan pemaknaan operasional wakaf itu sendiri tentang status harta benda wakaf. Yang pertama, ada 3 pendekatan yang coba lihat. Pertama, status hukum, Pak. Harta benda wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan milik individu atau organisasi. Individu atau organisasi itu bukan dalam kapasitas individu atau organisasinya, tapi dalam kapasitas merek yang nazir. Harta benda tidak dapat dijual atau diwariskan, Pak. Yang bisa hanya ruslah, tukar guling, Pak, tukar guling. Tidak dapat dihancurkan atau dihilangkan. Dalam tanda kutip kondisi normal, Pak, ya. Harta benda tidak dapat dihancurkan atau dihilangkan. Lanjut, next. Pendekatan yang kedua adalah status kepemilikan, Pak. Pendekatan yang kedua adalah status kepemilikan. Kepemilikannya adalah kepemilikan abadi, Pak. Jadi harta benda wakaf itu tidak boleh lagi masuk menjadi hak milik perorangan, hak milik organisasi. Tapi harta benda wakaf memiliki status kepemilikan, Pak. Yakni kepemilikan yang tidak dapat dirubah dan tidak dapat dihilangkan. Yang kedua adalah kepemilikan bersama, maufu alaihnya. Nilai manfaatnya tidak boleh hanya yayasan yang menggunakan. Artinya untuk kepentingan yayasan bukan, tapi kepentingan maufu alaih itu sendiri. Misalnya beasiswa, bantuan, pengembangan ekonomi, pengembangan infrastruktur dibolehkan, Pak, dibolehkan. Nah, artinya harta benda yang dapat memiliki status milik bersama, kepemilikan yang dimiliki oleh beberapa komponen dalam masyarakat sesuai dengan maufu alaih. Next. Terus next. Kedua adalah status pengelolaan. Status pengelolaan harta benda wakaf apabila dia milik perorangan dan apabila dia merupakan milik organisasi atau dia merupakan milik badan hukum. Nah, apabila dia milik organisasi maupun milik badan hukum yang mengelola dalam tanda kutip bukan nomor akta notaris badan hukumnya, bukan. Tetapi adalah nazir, Pak. Jadi istilah nazir itu tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Namanya saja yang berbeda, Pak. Nazir badan hukum, nazir perorangan, nazir organisasi, itu aja. Jadi harta benda wakaf harus dikelola nazir orang atau organisasi yang ditunjuk untuk mengelola tanah wakaf itu sendiri. Pengelolaan adalah untuk kepentingan umum. Harta benda wakaf harus untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, para penggiat wakaf, eh, itu beberapa materi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin sangat mendengar dari Bapak Ibu semua yang terasa dan teringat dalam kepala Bapak Ibu semua, terutama tersangkut dengan materi wakaf pada hari ini. Artinya bahwa ketika pendekatan yang kita lakukan memahami wakaf ini dalam konteks fikih, maka pemahaman kita mungkin pemahaman tradisional maksud saya, maka pendekatan yang dapat kita lakukan dalam memahami itu mungkin terkungkung dengan instalisasi zaman pada masanya. Bahasa wakaf itu adalah masjid, wakaf adalah tanah, wakaf adalah madrasah dan sekolah. Sekarang wakaf itu sebenarnya bukan sekarang, tetapi khususnya di Provinsi Sumatera Barat mungkin baru 2 atau 3 tahun belakang
Yang paling intens itu mungkin 2 tahun belakang eh, kita mencoba masuk wilayah baru, yakni pengembangan harta benda wakaf tidak bergerak, harta benda wakaf eh, bergerak, yakni harta benda wakaf dalam bentuk uang, baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Tanda kutip ingin saya sampaikan bahwa eh, tidak semua juga orang langsung memahami bahwa apa yang kita maksud dengan wakaf uang itu, bagaimana mekanismenya, bagaimana pengolahannya, bagaimana mengumpulkannya, seperti apa dokumennya, bagaimana mengelolanya menjadi produktif, dan bagaimana menjadikannya menjadi hasil bagi eh, mauku aleh. Bapak Ibu semua kalau datang ke Masjid Raya, kebetulan saya dan teman-teman di BWI diamanahi menjadi pengurus lembaga pengelola zakat wakaf dan pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf di Masjid Raya. Insya Allah akan kita jadikan sentral dan piloting eh, pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan ekonomi produktif. Kita bercita-cita tidak tanggung-tanggung, Pak, menjadi basis standar edukasi wakaf produktif di setidaknya di Pulau Sumatera, Pak. Di Pulau Sumatera. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya dan Ibu Dr. Muslimah juga sedang merancang bagaimana Masjid Raya ini, dan teman-teman juga, ada teman-teman di Masjid Raya juga, bagaimana desain pengembangan wakaf kita di Masjid Raya, dan juga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, bisa bersama-sama kita, dan juga dari Bengkulu saya lihat bisa bersama-sama kita mengembangkan. Bapak Ibu semua mendirikan wakaf MAR, Pak. Alhamdulillah. Dan insya Allah 1 Ramadan itu akan berdiri wakaf MAR di Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat, merupakan unit pengembangan wakaf pertama yang kita kelola. Di Masjid Raya juga ada pengembangan perikanan, dan kita akan membuat pujasera juga dan lapak UMKM bersama-sama di Masjid Raya ini. Kalau Bapak sholat di Masjid Raya, silakan singgah di Wakaf Mar dengan tema dan moto semangat kita, berwakaf, berbelanja sambil berwakaf. Semuanya kita letakkan menjadi hasil manfaat maupun alih untuk aktivitas umat Muslim di Provinsi Sumatera Barat. Mohon doanya dan mohon support Bapak Ibu semua di kabupaten kota juga di luar provinsi. Mari bersama-sama kita menjadi pejuang wakaf ini. Satu hal yang mungkin kami rasakan di perwakilan BBI, bahwa aktivitas berjuang di wakaf ini tidaklah akan mengurangi eh, hari kita, tidak juga mengurangi uang kita, walaupun memang tidak ada honornya, Pak, di BBI ini untuk sementara. Mudah-mudahan kalau sudah berkembang, ekonomi ini adalah di jatah yang dapat digunakan oleh para nazir, dan itu halal, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi hari ini mungkin kita harus berjuang bersama-sama. Semangat, terima kasih, terus berjuang untuk wakaf, tersenyum untuk wakaf, karena ketika kita menyampaikan wakaf itu kepada orang, belum tentu orang akan tersenyum. Yakin itu. Dan itu yang kami alami, Pak. Dan kita alami bersama. Jadi apa yang kita sampaikan belum tentu disenyumi orang. Bisa jadi disinisi orang, bisa jadi dimarahi orang, bisa jadi dihadang orang, dan bisa jadi di, dihalangi orang. Filosofi jemaah tabligh harus kita pakai, Pak. Mereka terus maju, Pak, ketika menyampaikan tausiah, dimarahi, diusir, dan segala macam, mereka tetap maju. Ambil itunya, Pak. Wakaf juga begitu. Kita harus maju terdepan, menjadikan wakaf menjadi bagian pembiayaan filantropi Islam yang bangkit keberadaban masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Yufrizal SHG HMAI. Baik, untuk cara selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Izin Bu dari Payakumbuh, insya Allah. Silakan, Pak. Ya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Kabid. Sehat. Dari pemaparan Pak Kabid awal tadi tentang status hukum penggunaan harta benda wakaf, ketika wakif tadi sudah menyampaikan wakafnya kepada nazir,
Yang jadi pertanyaan bagi saya, kapan orang ini menjadi nazir? Ketika nanti belum datang ke KUA, belum ada AIW-nya. Dia mungkin mewakafkan tanahnya di rumah atau di lingkungannya. Lalu ditunjuk saja nazir di situ. Apakah nazir itu tidak perlu SK atau bagaimana? Lalu sudah itu dari pemaparan awal Pak Kabit tadi, itu bisa dikatakan sudah sah. Nah, sudah itu baru kita melapor ke AIW, ke kantor KUA. Itu yang pertama Pak Kabit. Kemudian ada kasus bagi kita Kota Payakumbuh, ada tanah wakaf. Kemarin kita konsultasi dengan BPN. Tanah wakaf ini sudah diwakafkan kepada orang, seorang nazir, oleh yang berwakaf. Wakaf ini peruntukan ini untuk lembaga pendidikan. Lalu kami telusuri, sertifikatnya orang BPN tidak mau menyatakan masa sertifikat ini tetap sertifikat hibah. Sementara kita sudah menerima surat dari kantor KUA, tanah itu sudah dibuatkan AIW-nya, akta ikrar wakafnya. Nah, ini apa langkah-langkah yang harus kita ambil Pak Kabir untuk penyelesaian kasus yang seperti ini? Nah, itu saja Pak Kabir, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau bagaimana, Pak? Langsung jawab, nanti lupa Pak Nek. Baik, Pak. Silakan. Ya. Pak. Undang-undang sudah menyatakan bahwa wakif, Pak. Wakif yang menunjuk nazir itu adalah wakif. Wakif boleh menunjuk nazir. Boleh. Siap. Wakif boleh menunjuk nazir. Dan Ya. tidak di-SK-kan, Pak. Nanti disahkan. Disahkan sesuai dengan Ya. luasnya. Sesuai dengan luasnya. Tapi diproses dulu aktanya. Karena untuk mendaftarkan nazir itu kan dengan luas tertentu, itu nanti ada di kabupaten kota. Luas tertentu di atas sekian luasnya ada di perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat. Selesai Ya. itu baru keluar surat pendaftaran nazirnya di BWI, baru disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jadi proses urutnya adalah wakif sebenarnya ketika dia datang, kalau kebiasaan masyarakat kita kan, Ya. maka KUA mengarahkan Bapak Ibu tunjuk dulu nazirnya. Kalau mereka tidak bisa menunjuk nazir, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, penyuluh atau teman-teman di Kantor Urusan Agama menggiring, Pak. Menggiring, mencarikan nazir, Pak. Menggiring mencarikan nazir, tentu yang amanah, tuh kan, yang amanah. Kalau pada saat ini sebenarnya semangat kita untuk semangat undang-undang itu adalah nazir organisasi dan badan hukum. Karena nazir per orang itu sulit mendapatkan pertanggungjawabannya, Pak. Oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, penyuluh mestinya mendorong, Pak, mendorong masyarakat untuk berwakaf ke yayasan, Pak, atau ke organisasi. Itu lebih pas sebenarnya. Undang-undang juga mendorong itu. Nah, dia menunjuk dulu. Ketika dia sudah menunjuk, barulah dia mengikrarkan kepada nazir tadi. Ketika sudah diikrarkan kepada nazir tadi, tentu di depan kepala KUA 2 orang saksi kan, barulah kepala KUA memproses akta ikrar wakafnya. Pertanyaan sekarang, Pak Presiden. Nah, proses input, Pak Ibu semua, proses buat akun merupakan langkah-langkah dari pembuatan ikrar itu sendiri. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, biar sampai dialognya, ini sertifikat awalnya sudah wakaf, Pak. Belum ada keluar Pak, sertifikatnya belum ada. Oh, belum ada ya. Maksudnya si wakif sudah mewakafkan kepada nazir, Ya Pak. dengan dengan peruntukan untuk lembaga Pendidikan ya Pak. Lembaga pendidikan. Ya. Tanah itu sudah sertifikat. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sertifikat pribadinya sudah Baik, Pak. Pak Yusuf, silakan sholat. Sertifikat pribadinya sudah Pak. Katanya tanah itu belum sampai saat ini belum diolah-olah. Pemerintah sudah menegur juga. Ternyata si nazir ini sudah memindahkan antara wakaf ini ke hibah nih Pak. Nah, ini persoalannya. Nah, ini yang masalah. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kejadian-kejadian semacam ini sering terjadi di yayasan, Pak. Di yayasan. Yang pertama,
Yang pertama, Pak, ada beberapa kasus kami temui di lapangan. Yang pertama itu dijual ke masyarakat wakaf melalui uang, jual tanah misalnya, berkapling. Mari berwakaf membangun tanah pesantren per meter sekian ya. Kalau saya coba kiaskan begitu, mungkin nanti kita terjemahkan ke kasus ini. Lalu sudah terkumpul uang. Nah, oleh pengurus yayasan dijadikanlah hibah, hibah, jadikan hibah. Nah, ini perlu ditelusuri nih, Pak, ditelusuri kembali. Saya kira nggak apa-apa kita mewakafkan eh, waktu. Kalau Bapak bisa temui orangnya, bisa bersurat ke BWI, nanti kita bantu, Pak. Kita bantu menelusurinya. Si wakif tadi. Dia kan sudah berwakaf berarti kan, apa AIW-nya sudah terbit? AIW-nya sudah terbit, Pak. AIW sudah terbit. Sudah kita pegang, ada. AIW-nya ada di kantor Senagama. Ada, Pak. Oke. Kopiannya Nah, ada kita di penyelenggara, Pak. berarti statusnya sekarang tanah itu kan belum keluar sertifikat hibahnya kan? Kata orang BPN kemarin, katanya sudah Coba, keluar. coba telusuri dulu. Siap. Telusuri. Nanti kalau dia keluarkan sertifikatnya, sementara kita punya AIW, kita petun aja, Pak. Kita sekali main di petun nggak apa-apa. Siap, siap. Kita main di petun. Nanti Oma nolong nanti. Dari Siap, Solo. Pak. Kita main petun, Pak. Sekali nggak apa-apa. Kita main di petun. Petun itu nggak ada pidananya. Nah, sambil belajar edukasi lah kita di petun. BWI sudah sering di petun, Pak. BWI pusat sudah di petun. Kami juga sering juga masuk menjadi bagian daripada petun itu. Ini nggak boleh dibiarkan. Nggak dibiarkan. Biar jadi satu edukasi. Karena akta kita sudah keluar, itu akta negara kan. Lalu nazir seenaknya saja. Itu Siap, pidana, Pak. Pak. Ada pidananya. Di samping petun dia pidana. Coba kita ambil langkah-langkah strategis juga ya. Kita bantu insya Allah. Baik, Siap, Pak Kabit. baik. Masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarmon. Dari Rana Pesir Pak Kabit. Mau bertanya Pak Kabit. Kebanyakan di masyarakat kan kurang paham perbedaan antara wakaf dengan hibah. Dan ini paling banyak terjadi perselisihan. Kadang ketika ada musola atau masjid atau tanah musola atau masjid atau tanah pesantren, Iya. mereka ada mengatakan kemarin itu di salah satu tempat yang saya dakwah itu katanya ini hibah apa? Hibah pakai bentuk gitu. Ada hibah pakai bentuk katanya. Dan padahal itu sudah dilihat dalam tatanannya memang sudah dikasih wakif, itu sudah wakaf, tapi mereka mengatakan tetap hibah. Nah, bagaimana cara membedakan antara hibah dan wakaf ini, Pak Kabit? Mohon penjelasan Pak Kabit sehingga nanti ketika saya berdakwah saya bisa memberikan perbedaan antara hibah pakai dan wakaf. Terima kasih Pak Kabit. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa apabila dia berstatus wakaf, statusnya ya, wakaf itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi menjadi manusia. Yang mengolah adalah nazir. Sementara hibah, harta benda dalam bentuk hibah itu menjadi milik penerima hibah dan dapat dijual. Jadi barang hibah itu dapat dijual, dapat diwariskan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya si A menghibahkan sesuatu kepada saya kan, pribadi atau kepada organisasi. Jadi kalau tanah hibah di yayasan, yayasan boleh menjualnya, Pak. Karena sudah menjadi miliknya kan, miliknya. Itu sisi statusnya dulu kita letakkan sama-sama. Wakaf, harta yang diwakafkan menjadi milik Allah, tidak menjadi milik manusia. Tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat diwariskan, atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita letakkan dulu asasus syariahnya di situ. Yang kedua adalah hibah. Hibah adalah harta yang dihibahkan. Tetap juga hak milik pribadi seseorang, tetapi menjadi hak milik penerima hibah. Nah, misalnya saya berhibah ke Ustadz Yuri Darsani, SAG MH, sebidang tanah, Pak. Nah, itu bukan milik Allah, tapi milik akhi, saudaraku, Yuri Darsani. Milik beliau, Pak, milik beliau. Boleh dijualkan, boleh dijaminkan, boleh digadaikan, boleh ditukar dengan apa-apa saja, Pak.
karena milik pribadi beliau. Status hukumnya ya, status hukum ya. Dari sisi pengelolaan, Pak, saya ambil dua sisi saja. Dari sisi pengelolaan, harta benda wakaf dikelola oleh nazir, nggak boleh yang lain, karena itu rukunnya, dikelola oleh nazir, bukan pengurus masjid. Ini harus kita luruskan sama-sama, eh, penyuluh di lapangan, penyuluhku yang terhormat. Ini harus kita luruskan sama-sama, Pak. Harta benda wakaf itu bukan pengurus masjid yang mengelola, Pak. Yang mengelola adalah nazir, Pak. Pengurus masjid itu bisa berhenti, Pak. Tetapi pengelola tidak bisa berhenti. Hibah, harta yang dihibahkan tidak memerlukan pengelolaan khusus. Karena, sekali lagi saya katakan, karena dia bisa ditunjuk saja oleh pemilik hibah, siapapun yang akan mengelolanya. Wakaf, walaupun sangat tentatif pemahaman tentang hibah, interpretasi hukum masih berlangsung, hibah dapat dibatalkan menurut sebagian pendapat ahli hukum jika terjadi kesalahan dalam proses hibah. Sekarang begitu. Izin Pak Kabid. Satu lagi Pak Kabid. Izin Pak Kabid. Lanjut. Lanjut. Ah, Semakin ini- asik nih. Ini kita Kalau nggak terjawab kok teman-teman tolong kasih solusi ya kalau salah mau kan. Kalau salah. siap. Punya pakar-pakar Pak dalam. Kabid, Ya, Pak Azwir. kita kan mau membangun RA di atas tanah wakaf ini. Boleh. RA ya. Ya, RA DWP Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Rencana launching penletakan batu pertamanya besok sama Pak Kanwil. Apa langkah-langkah kita selaku nazir yang kita buat dengan DWP Kemenak ini Pak Kabid? Itu saja Pak Kabid. Makasih. Satu MOU, Pak. MOU-nya Pak Kabid. Ya, harus, Pak. MOU. Karena nggak boleh orang Kemenak jadi nazir. Maksud saya itu lembaga Kemenak nggak boleh jadi nazir. Ya. Jadi pemerintah tidak boleh jadi nazir, tapi orang Kemenak boleh jadi nazir, Pak. Kita ini sebagian sudah nazir nih. Saya jadi nazir di provinsi kan, di LK saya nazir, ketua nazirnya. Ya, ya. Boleh. Yang pertama adalah MOU. Dalam MOU itu betul-betul dibunyikan pihak pertama dan pihak kedua, Pak Azwir. Karena ini tanah wakaf. Yang kedua dalam MOU dibunyikan, Pak, dibunyikan hasil manfaat dari TK ini nanti mereka bayar, Pak ya. Bayar. Kan TK itu kan bayar kan? Pak Azwir? Ya, Pak. Bayar kan? Ya. Berarti kan profit. Ya, profitnya. Nah, profit berarti ada hasil manfaat. Hasil Ya. manfaatnya itu Pak Azwir tetapkan dalam MOU-nya boleh juga, tapi dalam PKS-nya juga boleh. Iya, ya. Nah, hasil manfaat itu kan mereka investasi di situ alat pendidikan, lalu mereka bayar, anak bayar. Nah, Ya. setelah dikeluarkan dana operasional guru dan segala macam, nanti kan tersisa itu. Ya. Nah, dijadikanlah hasil manfaat. Sekian persen hasil manfaat untuk operasional sekolah, sekian persen untuk investasi pengembangan, sekian persen mungkin ada manfaat lain untuk beasiswa anak-anak kita yang masuk di sana. Ya. Itu Pak Azwir. Siap. Luar biasa itu. Siap. Dan itu harus disupport, Pak. Disupport, Pak Azwir. Disupport. Siap. Makasih Pak Kabid. Ya, siap. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Bapak Azwir. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Izin Bu, masih Bu. Izin Pak Kabid nambah Siap. dikit lagi Pak Kabid. Apakah boleh wakaf tanah itu dilakukan perubahan peruntukannya Pak? Sudah, teman? Boleh Pak, iya Pak. Boleh nggak Boleh. Pak wakaf tanah? Boleh. Ada Wakaf, senang. tanah wakaf itu, ambil materi saya Pak Roman. Ada materi saya. Materi saya di kolom chat. Harta benda wakaf itu tidak boleh dijadikan jaminan. Peruntukannya tadi itu. Dia kan ada peruntukan. Nah, kemudian antara peruntukan harta benda wakaf dan perubahan status. Ya, Perubahan status, Pak. peruntukan dibolehkan. Awalnya peruntukan masjid kan. Rupanya tanah ini berlebih tanahnya kan, bisa buat toko.
bisa buat pesantren lah gitu Pak Tirto. Nah, lalu ditambah peruntukannya sesuai dengan Hmm, luasnya. Batas luasnya nanti ada kewenangan kabupaten kota, BWI kabupaten kota, ada kewenangan BWI provinsi, ada kewenangan provinsi bersama kantor wilayah. Nah, ya Pak. boleh diubah peruntukan, tetapi harus Boleh. ada izin menteri dan izin BWI. Nanti ada penurunan kewenangan juga di bawahnya. Baik, Pak Berarti Sarmon. ada izin tertulis ya Pak ya. Ya, nanti diurus saja kalau ada perubahan kayak itu. Misalnya pendirian masjid awalnya kan, lalu mau Iya Pak. didirikan pesantren, sekolah, lembaga pendidikan, maka dibolehkan untuk melakukan penukaran Merubah. atau penambahan peruntukan. Baik Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sehat selalu, Ya Pak Pak. Sarmon. Pak Sarmon, penyuluh ya? Iya Pak. Menyuruh Pak. Oh iya, Tahu baik. arah masjid. Oh iya, tempat saya tinggal dulu. Iya Pak. Benar Pak. Siap. Masih ada Baik, apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Maryeni Airpura? Iya. Ya ada? Boleh sedikit lagi Pak. Masih Boleh, banyak ragu nih Pak. boleh. Ayo, sebelum kita Pak, tutup. apakah ada larangan nggak Pak? Larangan dalam penggunaan tanah wakaf ini Pak? Dalam bentuk segi contoh Pak, ketika kita punya tanah wakaf, terus ada nggak masa ketika masjid ini ditanya nanti Pak, larangannya yang Larangannya tidak ada, tapi batasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariah. Lalu orang berwakaf, lalu kita dirikan bar, itu tidak boleh kan? itu ya? Ya. Misalnya menjadi milik dia lah gitu Pak. Oh, Kan nggak ada boleh, juga. nggak boleh. Kayak saya katakan tadi bahwa beda wakaf dengan hibah itu yang saya terangkan tadi. Harta benda wakaf itu tidak lagi menjadi milik dunia, tidak lagi milik dunia, tapi milik Allah. Operasional pengelolaannya itu diwakilkan, ya. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Diberikan kewenangan. Jadi nazir yang diberikan kewenangan, disakharakan kewenangan. Nah, tentu batasan-batasan kewenangannya ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat. Silakan, kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah, amin ya Allah. Pak Ibu semua, sebelum saya sampaikan kembali ke Monik sebagai moderator, alhamdulillah setiap hari Selasa kita akan mengadakan online setiap sampai setahun ini, Bapak, insya Allah setahun ini dengan berbagai macam tema, baik dari akademis, praktisi, dan penggiat wakaf, baik di Provinsi Sumatera Barat maupun di level nasional. Insya Allah akan kita undang bersama-sama. Demikian kami mohon masukan juga kepada Ibu semua, silakan dicat saja, baik pada saya maupun kepada pengurus yang ada di perwakilan BPI Sumatera Barat, rangka pengembangan perwakapan di Provinsi Sumatera Barat. Karena kita yakin dan sangat bahwa wakaf ini akan terus berkembang, Pak. Ketika kita ada lagi, wakaf ini akan berkembang. Hari ini sudah UMP juga akan maju, dan UNAN juga akan melakukan pengumpulan dan pengelolaan wakaf. Dan kita doakan, Pak, agar institusi perguruan tinggi Islam negeri kita juga bisa kita sentuh, insya Allah, lambat-lambat. Tapi yang maju duluan nampaknya institusi perguruan tinggi umum, Pak. Belum institusi perguruan tinggi agama kita. Dan tetapi kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan pejabat, pengambil kebijakan yang ada di perguruan tinggi Islam negeri. Demikian, terima kasih, sehat selalu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Terima kasih teman-teman dari NTT, dari Bengkulu juga, 3 provinsi yang ikut. Terima kasih. Oh ya, dan Muhammad Zakir. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-share Pak Kabit. Materinya sudah kita share. Mani. Silakan Mane. Nama aku Bedo. Terima kasih Pak Kabit. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Pak Kabit. Ya, sama-sama. Tutup semua, yuk. Kabit. Ya, tutup nih. Bapak Ibu semuanya. Ketiran Pak. Baik, Bapak Ibu semua kita tutup. Mohon untuk menghidupkan kamera, kita melakukan foto bersama. Foto sama Ustaz. Baik, nah, 1. Dan juga 2.
Lagi untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Kayaknya di tahunnya tetap Ustaz. Baik, Bapak Ibu, itu penyampai materi kita pada hari ini. Ini dalam. Beri. Ke sini. Nilai Bapak Ibu semua, terima kasih. Aswani cari angin ya. Angin mana di Pesambaratu. Adil Saidli. Mohon absennya linknya Bu, Bapak. SSI. Panurudin, absen Panurudin. Biar pesisir. Untuk materi sudah dikirim. Danudin tuh galak-galak. Ustaz Zarmon, apa kabar? Sehat Danudin. Oh, benar. Masya Allah. Donald Assalamualaikum. Samsa. Bang Muhammad Arun. Waalaikumsalam Ustaz, sehat sadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Panurudin mana tuh?